Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang ulun hormati, yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini memberikan rahmatnya, memberikan inayahnya, memberikan kesehatannya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat dan bugar. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, ada sebuah istilah yang ingin ulun perkenalkan yang kita pakai biasanya di dunia medis. Istilah itu adalah prognosis. Selama ini mungkin pian kenal istilah diagnosis. Kalau diagnosis, ulun kira banyak yang sudah paham apa itu diagnosis. Diagnosis itu adalah pian itu garing apa? Nah, itu namanya diagnosis. Diagnosis ini harus ditegakkan bagi seorang dokter, termasuk bagi seorang perawat hari ini. Dokter harus menegakkan diagnosis. Diagnosis tegak setelah serangkaian pertanyaan-pertanyaan, serangkaian wawancara, serangkaian pemeriksaan fisik, kemudian ditambah berbagai macam pemeriksaan. Baru kemudian seorang dokter baru boleh menegakkan diagnosis. Dari diagnosis inilah dia kemudian memberikan obat-obatan atau memberikan tata laksana. Entah tata laksana tersebut berupa tindakan bedah atau pemberian gizi, fisioterapi maupun obat-obatan. Berdasarkan diagnosis. Semakin tajam diagnosis, semakin bagus diagnosis, maka insya Allah terapinya akan semakin baik. Dan insya Allah bila Allah berkehendak maka akan lebih mendekati dengan kesembuhan. Itu namanya diagnosis. Yang kedua yang ingin ulun sampaikan pada hari ini adalah kata yang lain, namanya prognosis. Mungkin beberapa belum kenal istilah prognosis. Tetapi prognosis ini adalah sesuatu yang juga wajib dilakukan oleh sang dokter. Dan sebagaimana pian boleh bertanya, apa diagnosis abah ulun? Apa diagnosis ulun? Garing ulun ini apa? Maka pian juga berhak mempertanyakan, selain mempertanyakan obatnya apa, maka pian juga mestinya juga berhak mempertanyakan prognosis. Apa itu prognosis? Prognosis itu adalah masa depan penyakit kita. Masa depan garing pian itu kira-kira bakal kayak apa? Misal contoh, kalau pian kena TBC kemudian pina kuhul-kuhul terus, pina sakit, pina kada nyaman, pina bekurus awak. Kemudian pian kemudian bertanya, garing ulun ini apa? Dokter kemudian menjawab garing pian TBC, TB paru. Pian juga berhak untuk menanyakan dan pian berhak untuk mendapatkan terapi. Kira-kira obat ulun ini apa? Obat pian adalah ini. Obat ini banyak, biasanya kalau pernah mengalami TBC, obatnya banyak.
Sekali taguk itu langsung obat yang gonol-gonol. Kemudian dokter mengatakan, pian harus menelan obat ini selama sekitar 6 bulan. Jadi bukan untuk 1 minggu 2 minggu saja, tetapi obat-obatan TBC ini berobatnya lawas sekitaran 6 bulan, rata-rata seperti itu. Nah, apakah berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian? Mestinya kada. Mestinya pian juga berhak mempertanyakan, dan si dokter pun ini adalah bagian daripada pekerjaan dia. Maka pian berhak mempertanyakan prognosis. Pertanyaannya adalah, kira-kira ulun bakal sembuh total atau tidak? Kira-kira abah ulun ini masih bisa bertahan atau kada secara teori? Kira-kira ulun ini bakal minum obat tarus atau kada? Kira-kira bakal belamak lagi atau kada? Kira-kira ulun kawa begawian lagi atau kada? Nah, itu namanya prognosis. Masa depan kita dengan hitung-hitungan dari teori-teori yang didapatkan oleh si dokter. Maka hak pian, dan memang adalah bagian daripada tugas si dokter untuk memberikan ramalan, perkiraan nanti kedepannya kayak apa. Prognosis ada beberapa macam. Ada namanya dubia. Dubia itu ragu-ragu. Nah, kada jelas juga lagi. Kemungkinan bakal sembuh, kemungkinan bakal kada. Kita jalani saja, kata dokternya. Namanya dubia. Ada lagi yang mengatakan, ada lagi et bonam. Jadi si dokter akan mengatakan berdasarkan pengalaman. Jadi dia kada mungkin meramal-ramal bahapal. Berdasarkan pengalaman dari data-data yang kami dapatkan dari ribuan pasien, maka sembuh aja penyakit ini. Yang namanya pian tadi kena TBC seperti ini, maka pian sabar saja, sabar menjalani pengobatan, maka 6 bulan biasanya sembuh aja. 900 dari 1000 orang itu sembuh aja. Maka jangan khawatir, ikuti saja pengobatannya. Asalkan pian mau berobat rutin selama 6 bulan dan kemudian betul-betul menjaga diri selama 6 bulan itu. Ini berdasarkan data kata si dokter. Nah, ini namanya et bonam. Ada lagi kemudian et malam. Seorang pasien sudah kanker, sudah stadium 4, kemudian dan sudah lemah sekali. Kemudian bertanyalah anak-anaknya, kira-kira mama ulun ini kira-kira bakal sembuh atau kada? Maka si dokter kemudian mengatakan, kemungkinan besar dari pasien-pasien yang pernah saya temui dan dari data-data yang kita dapatkan dari jurnal, kemudian dari berbagai macam buku, dari pengalaman-pengalaman banyak dokter, mama pian kada selamat biasanya. Walaupun si dokter itu kada pernah ada yang mengatakan tinggal sebulan lagi, tinggal 2 bulan lagi, kada pernah ada. Itu di film, itu di sinetron. Wah, umur pian 3 bulan lagi, kada pernah. Kada pernah ada seorang dokter yang boleh mengatakan seperti itu. Yang ada adalah dari hitung-hitungan angka, namanya dalam 6 bulan kebertahanan itu kira-kira berapa persen? Bilangnya kayak gitu. Bilangnya dari 1000 orang 100 orang tidak bisa bertahan. Dari 1000 orang rata-rata 5% meninggal. Nah, itu dari data. Jadi dia tidak mungkin bisa memprediksi pasti. Nah, itu adalah namanya prognosis. Maka Bapak Ibu sekalian, pian berhak mempertanyakan prognosis. Dan bagi seorang dokter, yang namanya terapi itu, yang namanya pengobatan itu adalah juga harus memperkirakan sejauh mana bakal kesembuhan, tingkat kesembuhan, termasuk tingkat kesejahteraan pasien. Contoh misalnya, pasien hipertensi. Pasien hipertensi itu kita tidak pernah menyampaikan hipertensi akan sembuh. Jadi kalau ada yang kemudian menyatakan hipertensi bakal sembuh, berarti dustainya. Hipertensi itu adalah penyakit yang pian sandang terus. Artinya yang namanya hipertensi akan selalu sudah melekat. Kalau memang bujur sudah hipertensi, maka penyakit hipertensi itu melekat pada diri pian seumur hidup.
Maka kalau ada yang kemudian mengatakan bisa menyembuhkan hipertensi, maka berarti bohong. Yang ada adalah hipertensinya terkontrol. Artinya dia mungkin tensinya sudah kada tinggi lagi, tetapi hipertensi itu dia tetap menderita hipertensi. Makanya kita kemudian tetap mengasih terapi bagi pasien hipertensi. Sama diabetes mellitus. Prognosis diabetes mellitus, kencing manis. Kalau hari ini ada yang kemudian mempromosikan bahwa dengan minum ramuan ini atau dengan minum herbal ini kemudian kencing manis akan sembuh, maka langsung pian katakan kada usah pakai. Ulun suwani mengatakan kada perlu pian pakai itu, karena dia sudah belum apa-apa, dia sudah bohong. Karena diabetes mellitus memang tidak untuk disembuhkan. Diabetes mellitus tidak untuk disembuhkan, tetapi untuk distabilkan, dikontrol. Mungkin pian kada ada gejala, dan mungkin gula pian akan tetap stabil saja, dan bisa jadi seumur hidup tetap stabil, tetapi pian tetap menyandang status sebagai penderita diabetes mellitus, karena kita tidak pernah mengatakan akan sembuh. Sama Bapak Ibu, penyakit asma seperti itu juga. Penyakit asma tetap pian sandang. Maka kita harus menyampaikan dengan jujur, dan pasien juga harus paham bahwa memang ini tidak untuk disembuhkan, tetapi untuk dikendalikan. Artinya apa? Asma ini tetap beresiko, mungkin suatu saat nanti bisa kambuh, jadi kada sembuh total. Dan termasuk sakit jantung. Sakit jantung koroner tidak pernah kita sampaikan, tidak pernah kita berani menjanjikan pian akan sembuh. Nah, pian nukar herbal ini, pian sebulan aja kai ulun sudah membuktikan, datu ulun sudah membuktikan, julak-julak di kampung ulun ini sudah rata-rata sudah membuktikan bahwa minum ramuan ini akan sembuh. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sedang berbohong. Dia hanya hendak berjualan saja. Dan kada usah tukari jualan yang seperti itu, karena tidak ada yang pernah berani, kalau dia berilmu pengetahuan, tidak pernah ada yang berani mengatakan bahwa sakit jantung koroner akan sembuh. Yang ada adalah akan bisa dikendalikan. Nah, ini namanya prognosis. Dan mungkin aja dia hidup seperti biasa. Kita sampaikan, pian silakan hidup normal, hidup biasa, tetapi tetap minum obat, dan tetap beresiko suatu saat nanti bisa kambuh penyakit ini. Nah, itu seperti itu. Itu namanya Bapak Ibu sekalian adalah prognosis. Bapak Ibu sekalian, termasuk kalau kita bicara umat Islam. Izin. Kalau bicara umat Islam, hari ini kita merasa umat Islam ini babak belur, Pak. Belum tuntung yang ini pulang kena. Belum tuntung yang ini, kada selesai-selesai. Kalau kita bicara masalah penjajahan Palestina, siapa Palestina sudah tuntung. Yang sudah tuntung itu kita sudah kada memandirakan lagi. Kenyataannya di Palestina sampai saat ini mereka masih menghadapi rudal-rudal, masih menghadapi tank-tank, masih menghadapi berbagai macam gempuran dari Israel. Detik ini masih siapa Israel ampih sudah. Yang ada adalah kita sudah muyak semalam memandirakan itu karena kada tuntung-tuntung. Yang ada adalah kemarin itu kita beralih tema ke pemilu. Sementara masalah Palestina itu kada ampih-ampih. Dan hari ini Palestina masih habis-habisan. Kemarin Gaza yang diserangnya. Kalau pian mengikuti berita, walaupun berita-berita sekarang sudah berita Palestina tenggelam dengan berita kecurangan pemilu. Padahal berita-berita terbaru adalah kemarin Gaza, hari ini Rafah. Jadi mereka Israel sekarang masuk ke kota-kota yang baru. Mereka menyerang Rafah lagi. Yang katanya kemarin kalau masuk Rafah aman aja Bu Hananika. Yang diserang itu Gaza aja. Kata siapa? Dusta Ibu. Israel kok dipercaya? Sejak kapan kita bisa percaya kepada orang Yahudi yang selalu mengkhianati perjanjian?
Maka hari ini kita melihat masalah-masalah umat Islam, masalah Palestina, kada tuntung. Maka sekali lagi yang tuntung itu hanya pandir kita aja. Kita sudah bosannya mungkin, sudah sampai pada derajat bosan. Dan ini kemudian yang menyakitkan hati adalah ketika kita bosan bicara tentang penderitaan kaum muslimin. Menolong ngajak ada sekalinya, yang ada adalah kemudian meninggalkan pembicaraan. Seakan-akan sudah tidak terjadi apa-apa. Padahal hari ini kita melihat mereka mengalami, kan mereka sudah kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kemudian kehilangan sanak keluarga. Maka kemudian mereka kedinginan, mereka tidur di emper-emperan. Ini yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Apakah di Palestina saja Bapak Ibu sekalian? Yang menderita juga daerah lain. Yang tidak banyak tersorot adalah masalah di Sudan. Di Palestina itu banyak yang terbunuh. Di Sudan ternyata pada saat yang sama itu juga banyak yang terbunuh. Tetapi karena mungkin Sudan ini tidak terlalu terekspos, maka kita kada tahu. Di tempat lain, Rohingya, biar mungkin tahu Rohingya, Myanmar Rohingya juga kada selesai. Kebiadaban junta militer di Myanmar itu kada selesai. Sehingga rakyat Rohingya kemudian mengungsi kemana-mana, dan kemudian dia ditolak di mana-mana, termasuk kemarin ditolak di Indonesia. Kada selesai masalahnya. Di Kashmir kada selesai. Di Kashmir mereka juga masih mengalami penjajahan. Kemudian Xinjiang di Cina juga masih mengalami kekerasan. Saudara-saudara kita di Cina, saudara muslim di Xinjiang. Kemudian hari ini ketika kita santai saja mendatangi masjid-masjid, di sana mendatangi masjid itu diawasi dan dituduh radikal. Di Suriah, di Irak, di Afghanistan, dan di berbagai belahan dunia yang lain. Jar siapa tuntung? Ini masalah-masalah kekerasan kepada umat Islam kada selesai-selesai. Belum lagi kalau kita bicara masalah lain, bicara masalah ekonomi, bicara masalah pendidikan, bicara masalah hukum, bicara masalah kriminalitas. Dan mungkin yang masih ramai dalam pembicaraan kita adalah betapa kita kemudian dibodohi oleh politik pemilu kemarin. Betapa kita kemudian kecewa dengan kekalahan umat Islam. Ini kayaknya kada selesai-selesai. Dan kita paham, dada kita ini terasa sesak, terasa berat. Ibaratnya itu kayak orang garing, ini akan sembuh juga kah? Kayaknya banget sudah penyakitnya ini. Kayaknya kada ada harapan lagi. Sampai-sampai ibaratnya tuh kita tuh sudah bertajak serubung, udah meninggal juga sudah nih, ibaratnya abahku nih. Bagi warisan aja sudah, parak bagi warisan aja. Bagi orang-orang yang menghadang warisan, oh ini sudah ada harapan lagi sudah. Ayo kita bersiap bagi warisan. Kemudian kita juga melihat ini kerja bangun-bangun, tetapi jantungnya masih berdetak. Seperti itu juga kita melihat masalah kaum musliman ini. Apakah kaum muslimin ini akan bangkit lagi, ataukah sebenarnya ini adalah akhir kisah kaum muslimin? Semakin parah, kemudian semakin tergerus hingga habis. Jangan-jangan ini adalah akhir daripada Palestina, akhir daripada Arab, akhir daripada kaum muslimin di Cina, dan akhir daripada kaum muslimin di Indonesia. Sehingga jangan-jangan anak cucu kita itu hanya menikmati sejarah saja. Sejarah dulu pernah ada Islam di sini. Sejarah dulu pernah ini dulu namanya Masjid Mujahidin. Wah ini sudah jadi gereja misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan kayak itu kita berpikir, wah ini sudah jadi gedung-gedung bertingkat. Bahari itu masjid Bahari banyak, atau kita melihat Bahari itu sejarahnya Masjid Sabilal itu. Jangan-jangan 100 tahun lagi. Sejarahnya dulu hibak dulu. Sejarahnya Masjid Al-Jihad itu hibak dulu sampai ke pelataran orang sembahyang. Iyalah bah. Kenapa? Wah ini tinggal jadi museum aja misalnya. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan azan sudah kada ada lagi. Jangan-jangan
Bahkan kita sudah tidak mengenal lagi huruf-huruf Al-Quran beberapa ratus tahun lagi. Apakah akan seperti itu? Nah, ini kan kita kekhawatiran kita. Apakah akan seperti itu? Maka seperti apakah prognosis umat Islam? Jadi ilmu tentang prognosis ini, Bapak Ibu sekalian, semua peradaban-peradaban itu selalu memiliki yang namanya prognosis. Contoh, orang Barat itu dengan percaya dirinya, mereka mengatakan Pak, prognosis tentang masa depan dunia. Kata mereka, masa depan dunia ini adalah ya ini. Masa depan dunia ini adalah Amerika sebagai pemimpin dunia dan akan terus seperti ini, kata mereka. Dan Barat sebagai penguasa dunia, sebagai adidaya, paling habis Amerika, Eropa. Pokoknya akhir dunia, the end of civilization adalah milik Barat dengan percaya dirinya mereka. Ini kata orang-orang kapitalis. Tetapi beda dengan orang-orang sosialis komunis. Mereka juga memiliki prognosis, mereka memiliki ramalan. Jar siapa akhir daripada kehidupan? Kata orang-orang sosialis komunis adalah komunis. Dan kapitalis ini akan kemudian hancur semuanya, kata komunis. Akan berakhir. Jar siapa kapitalis? Jar siapa Amerika, Eropa tetap menjadi seperti ini? Mereka akan hancur pada masanya. Kehidupan akan menjadi komunis. Itu kata para pengusung ideologi komunis. Maka berhak dong para ideolog itu kemudian memberikan ramalan-ramalan. Tapi kemudian ada yang menarik. Salah satu tesis, Bapak Ibu sekalian, salah satu sebuah tesis yang menggemparkan, karya Samuel Huntington. Ya. Samuel Huntington ini adalah salah seorang pemikir Barat yang digandrungi, yang kemudian banyak dipuji-puji dengan kehebatan tulisan-tulisan dia. Samuel Huntington kemudian menyampaikan dalam sebuah tesisnya tentang the end of civilization, akhir daripada peradaban. Beda dengan orang-orang Barat yang kemudian dengan sombongnya mengatakan peradaban Barat adalah akhir daripada dunia. Artinya dunia ini selesai dengan kemajuan Amerika dan Eropa. Tapi kata Samuel Huntington, kada. Peradaban Barat, Amerika ini akan sampai pada masa akhirnya sebentar lagi. Ini kata orang Barat sendiri, bukan kata orang Islam, bukan kata orang Cina. Peradaban Barat, Amerika ini akan mengalami masa akhirnya. Masa akhirnya. Tinggal menunggu waktu, kata dia. Maka akan ada habisnya masa peradaban Barat ini. Tapi syaratnya syaratnya adalah bila ada hantaman keras kepada peradaban Barat yang dipimpin Amerika ini. Bila ada hantaman keras kepada mereka. Dan kemudian ketika ada hantaman keras itu, kemudian ada alternatif pengganti peradabannya. Maka pada saat itu, itulah saatnya peradaban Barat akan berhenti, akan berakhir. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian menakutkan mereka. Mereka sudah percaya diri sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau pian tahu, sejak kemenangan mereka terhadap Uni Soviet, sejak mereka kemudian mengatakan Uni Soviet sudah berakhir, komunis sudah berakhir, kemudian mereka percaya diri sekali dan mengatakan inilah hasil akhirnya. Hasil akhirnya kemenangan di Barat, kemenangan di kapitalis. Mereka dengan percaya diri, dengan dikdaya, dengan sombongnya ke dunia, kemudian menjajah daerah-daerah kaum muslimin, kemudian menghabisi daerah-daerah timur. Tapi kemudian tiba-tiba Huntington bicara seperti itu menjelang tahun 2000-an dan mereka ketar-ketir. Jangan-jangan betul, karena ini bisa diprediksi. Maka mereka khawatir sekali. Dan mereka selalu menjegal kemungkinan peradaban baru yang bisa menggantikan peradaban Barat. Kenapa? Asal kita tahu bahwa Amerika ini sedang masuk ke dalam resesi. Kalau kita lihat di berita, hari ini Inggris mengalami resesi. Hari ini berbagai negara-negara Barat ini kemudian terguncang ekonominya. Hari ini Amerika ketar-ketir. Kalau pian baca, sayangnya mereka seringkali tidak jujur. Hari ini Amerika
itu sedang mengalami perpecahan. Negara-negara bagiannya itu satu persatu ingin mencoba lepas dari Amerika. Yang paling terkenal adalah Texas, salah satu negara bagian yang kemudian berusaha memberontak. Amerika sedang dirundung perpecahan dan Amerika sedang bangkrut pada hari ini. Maka mengkhawatirkan sekali peradaban barat ini. Jadi hari ini kita yang masih memuja-muja Amerika, siap-siap bahwa pujaan pian itu yang masih muja-muja Amerika itu sedang mengalami sakit parah dan hampir hampir mati. Hari ini kita yang kemudian mengatakan wah Cina yang akan menjadi raksasa berikutnya. Cina sendiri sebenarnya para ahli mengatakan Cina ini tidak berpotensi menjadi adidaya. Maka kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya siapa yang kemudian akan menggantikan peradaban barat yang hari ini dikdaya dan seakan-akan kada terkalahkan? Maka kita katakan satu, Bapak Ibu sekalian, yang ingin ulun sampaikan, para ahli di barat sendiri itu sudah ketar-ketir sejak dulu. Karena di antara potensi-potensi pengganti Amerika, pengganti Eropa, pengganti Rusia, itu satu kemungkinan besar adalah China. Tetapi China ternyata di ramalan itu ternyata kemungkinan besar tidak. Yang juga berpotensi adalah India, mengingat India ini juga adalah sebuah negeri yang besar. Tetapi yang paling mereka khawatirkan, Bapak Ibu, sebenarnya yang paling mereka khawatirkan adalah umat Islam. Umat Islam kalau kemudian mereka mau bersatu negeri-negerinya. Hari ini yang mereka sibukkan adalah mereka tetap memecah belah kaum muslimin dalam negeri-negeri kecil-kecil. Ada Indonesia, Malaysia, Pakistan, Palestina, Mesir, Arab Saudi, Suriah, Libanon, Yordania, dan hingga 50-an negara. Dan mereka tetapkan ini harus tetap dipecah-pecah. Harus tetap, kalau perlu tambah pecah lagi. Kalau perlu Indonesia pecah lagi menjadi Indonesia Timur, Indonesia Barat. Kalau perlu bikin negara merdeka yang baru. Sudan mereka buat jadi Sudan Utara, Sudan Selatan. Kalau perlu Mesir juga dipecah lagi. Kalau perlu daerah-daerah yang lain dipecah sepecah-pecahnya, bikin konflik sampai mengalami perpecahan. Kenapa? Karena khawatir sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kaum muslimin mau bersatu, kemudian bersatunya atas dasar Islam dan mau menerapkan Islam sebagai asas kehidupannya dan mau kembali kepada syariat Allah, mau kembali kepada akidah Islam, maka ini yang kemudian mereka khawatirkan. Maka dalam berbagai analisis mereka, ini harus dihalang-halangi. Tidak boleh sampai terjadi persatuan kaum muslimin. Dan ini kemudian disampaikan, pecahlah, bikin pecah. Negara-negara bikin pecah, organisasi-organisasi di dalam negara bikin pecah. Jangan sampai ada persatuan. Bikin partai yang berpecah-pecah. Bikin organisasi, jangan sampai mereka kemudian bisa bersatu. Jangan sampai kalau di Indonesia rasuki organisasi yang ada, jangan sampai mereka mau bersatu. Tetaplah mereka dalam friksi-friksi. Kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, jangan sampai mereka bersatu. Tetap dalam perpecahan. Selalu bikin pertentangan. Jangan sampai. Kenapa? Kalau bersatu resiko. Bersatu resiko. Resikonya adalah ini, belum sampaikan lagi, negara barat sedang bangkrut. Dan kalau ada alternatif yang kemudian mau bersatu, mau kuat menyainginya, maka habis sudah. Tamat riwayat peradaban barat. Tinggal menunggu waktu saja. Bapak Ibu sekalian. Dan ini jujur disampaikan oleh para ahli-ahli. Dalam pian bisa melihat, men-searching saja dari berbagai macam uraian-uraian mereka, kekhawatiran-kekhawatiran mereka dalam gelombang-gelombang kebangkitan Islam. Mereka khawatir. Khawatirannya satu, dari segi potensi. Dari segi potensi umat Islam ini potensinya sangat besar sekali. Kekhawatiran mereka, bayangkan Hamas saja. Hamas itu bukan negara. Hamas itu adalah sebuah organisasi. Itu aja, itu sudah menggentarkan Israel.
baru Hamas. Belum negara Palestina. Itu bukan negara Palestina, itu baru Hamas. Itu menggetarkan. Belum kalau negara Palestina. Belum kalau kemudian ditambah dengan negara-negara sekitarnya. Belum kalau kemudian seluruh Arab bersatu. Belum kalau seluruh umat Islam bersatu. Apa kisahnya? Mereka hari ini baru sekedar diboikot saja. Baru sekedar diboikot saja, McD itu ketar-ketir. Kemudian dan Pizza Hut itu di mana-mana sudah bangkrut. McD mau bangkrut. Kemudian yang lainnya sudah ketar-ketir, baru sekedar diboikot. Belum aksi yang betul-betul nyata. Baru sekedar tidak makan di sana saja. Itu kemudian kekhawatirannya luar biasa. Jadi bayangkan betapa potensi kaum muslimin ini kalau kemudian bersatu dan kemudian aksi yang real, kebersatuan mereka ini kemudian akan menjadi suatu hal yang membuat merinding ketakutan para penjajah. Bapak Ibu sekalian, ini dari analisis orang Barat sendiri yang menganalisis, Pak. Dan sebenarnya kita itu tidak perlu peduli dengan analisis mereka. Ibaratnya masa bodoh lah analisis mereka. Toh mereka sebenarnya adalah orang Barat yang mereka tidak percaya Islam. Maka mari kita lihat, kalau kita bicara prognosis yang paling tepat itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kata Allah dan Rasulnya tentang masa depan kaum muslimin ini? Apakah sebenarnya kaum muslimin ini adalah sudah mengalami the end, mau tamat riwayatnya, ataukah sebenarnya masih ada harapan? Maka kita lihat. Yang pertama adalah ayat yang ulun sampaikan. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Ini adalah surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah berjanji, kata Allah. Allah berjanji kepada amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Kepada orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan kepada orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah sungguh akan kembali menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Yang menarik, berarti kan kita sudah pernah berkuasa. Kada, bukan itu. Allah kemudian mengatakan kamastahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelumnya Allah sudah membuat kaum muslimin berkuasa. Artinya dulu kaum muslimin pernah berkuasa, kemudian dia kehilangan keadidayaannya, kehilangan kekuasaannya. Allah berjanji habis periode itu Allah kembali akan memberikan kepada kita kekuasaan, keadidayaan kembali, kemajuan kembali, kebangkitan kembali. Waliyumakkinanna lahum dinahum, bukan hanya sekedar berkuasa, tetapi Allah berjanji Allah akan mengokohkan lahum dinahum. Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka. Agama mereka allazir tadalahum, yang Allah ridhoi mereka. Allah akan ridho kepada kita. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti dari ketakutan-ketakutan, dari kecemasan-kecemasan menjadi amna, menjadi rasa aman. Kemudian apa kata Allah? Ya'budunani, ini syarat. Ya'budunani, mereka menyembahku. La yusrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menserikatkanku dengan apapun. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun. Ibaratnya ini mengatakan, pian sembuh aja asal mau minum obat. Pian sembuh aja asal ikuti instruksi dari dokter. Maka kata Allah, kalian akan kembali berkuasa asalkan kalian menyembah aku dan tidak menserikatkan aku dengan apapun. Kemudian kata Allah, ini janji Allah dan pasti terjadi. Dan kata Allah, siapa yang kemudian ingkar, siapa yang mengatakan kada mungkin nah, habis sudah masa kalian, maka kata Allah, barang siapa yang ingkar terhadap janji ini, wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang ingkar terhadap janji Allah ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Sehingga kita percaya diri habis ini adalah masa kebangkitan umat Islam. Berikutnya, terakhir, dalam hadis riwayat Ahmad yang mungkin pian juga sering mendengar. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah menyampaikan, kalian akan mengalami 5 fase. Jadi umat Islam ini
takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Jadi Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat, kalian akan mengalami 5 fase, 5 masa. Masa pertama kata Rasulullah, kalian akan menemui takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Kalian akan mengalami masa kenabian. Tapi kemudian Allah akan thumma yarfa'allahu idza syaa yarfa'aha. Allah kemudian mengangkat masa kenabian tersebut. Selesai masa kenabian, selesai. Dengan ditutupnya meninggalnya Nabi Muhammad, maka selesailah masa kenabian. Tidak ada lagi kenabian. Tapi kemudian thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah masa kenabian akan muncul masa khilafah ala minhajin nubuwah, masa khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini adalah khulafaur rasyidin. Thumma yafa'allahu jazaa yarfa'aha. Allah kemudian mengangkat masa itu bila Allah ingin mengangkatnya. Selesailah masa khulafaur rasyidin, fase kedua. Kemudian thumma takunu mulkan 'adhan. Masuk ke dalam masa mulkan 'adhan. Apa mulkan 'adhan? Adalah raja-raja yang menggigit. Apa maksudnya menggigit ini? Menggigit ini tetap mempertahankan Islam walaupun tidak sebaik khulafaur rasyidin. Maka kita lihat ada kekhilafahan Umayyah, mulai Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Dilanjutkan kekhilafahan Abbasiyah. Kita kenal nama Harun ar-Rasyid dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah khilafah Utsmaniyah yang kita kenal nama-nama besar seperti Muhammad Al-Fatih. Kemudian kita kenal nama Sultan Salim, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, hingga kemudian runtuh terakhir pada masa Sultan Abdul Hamid, kemudian lanjutkan pada Sultan Abdul Majid II, runtuh pada Maret 1924. Maka kemudian kata Rasulullah, selesai fase ketiga, kemudian kalian akan masuk kepada thumma takunu mulkan jabbariyan. Kalian akan masuk kepada raja-raja yang diktator, yang hari ini kita lihat. Kita kemudian dikuasai oleh kekufuran. Kita kemudian tidak leluasa menjalankan Islam. Orang-orang yang berislam dituduh fundamentalis, dituduh radikal, dituduh teroris dan macam-macam. Ini adalah masa mulkan jabbariyan, fase yang keempat. Tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Rasulullah kemudian tidak selesai pada fase keempat ini, Rasulullah menyampaikan ada fase yang kelima. Fase yang kelima, iza thumma yarfa'allahu jazaa yarfa'aha. Allah kemudian akan mengangkat masa kediktatoran ini. Ini hadis sahih, hadis riwayat Ahmad. Iza syaa yarfa'aha. Allah akan mengangkatnya bila Allah ingin mengangkatnya. Kemudian thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Allah kemudian akan mendatangkan masa yang kelima, yaitu kembali ke masa kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Kembali muncul. Artinya kita akan menikmati masa-masa bukan seperti masa Utsmaniyah, bukan seperti masa Harun ar-Rasyid, bukan seperti masa kekhilafan Umayyah, tetapi yang akan kita rasakan, kita nikmati keindahannya adalah masa-masa seperti masa khulafaur rasyidin, seperti keindahan zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman dan zaman Ali. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis sahih, dan mestinya seorang muslim lebih Rasulullah daripada kata-kata para analis. Kalau Rasulullah kayak itu, ya udah berarti akan kayak itu. Insya Allah Rasulullah itu bukan sekedar peramal, tetapi dia mendapatkan wahyu. Dia disampaikan oleh Allah langsung bahwa inilah yang akan terjadi. Maka kesimpulannya ulun sampaikan sebagaimana dengan yakinnya ulun menyampaikan kepada para pasien ulun, misalnya ketika bertanya, apakah saya ini kada apa-apa, apakah saya akan bertahan? Maka begitu juga kita akan menyampaikan kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita yang hari ini merasa tertindas, merasa lelah, merasa hampa ketika mengalami berbagai kekalahan. Maka kita katakan akan datang masanya bahwa setelah ini, setelah masa-masa berat ini, kaum muslimin akan mengalami kemenangan kembali, dan itu pasti terjadi. Hadanallahu ajmain. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.